sahabat Veriko Boy, balik lagi di sebuah jawaban bareng gue Virgi Putri dan sudah pasti bersama Veriko Boy. Dan kita selalu menghadirkan bintang tamu yang nanti akan bercerita tentang perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya, yang harus kalian dengar. Kenapa? Jangan sampai kalian merasa kalau kalian satu-satunya yang merasakan kepedihan hidup mungkin. Kalian satu-satunya yang merasakan permasalahan terpahit gitu mungkin. Ternyata masih ada yang jauh lebih pahit. Siapa tahu cerita bintang tamu bisa memberikan kalian semangat gitu. Karena sekarang ini Mas Bro banyak anak muda yang butuh dibakar semangatnya. Dibakar dulu baru semangat. Kan sekarang kayak kayu api. Dibakar dulu. Karena kalau orang lama kayak lo kan Mas Bro. Iya, orang lama ini. Ya, kalau orang lama kan zaman dulu kan penuh dengan serba sulit ya. Jadi harus berjuang karena keadaan akhirnya harus berpikir. Nah, di zaman sekarang ini yang semuanya serba ada, serba mudah, serba gampang, malah justru bikin mental banyak orang itu ngedown. Nggak seperti zaman dulu. Tidak seperti zaman dulu gitu. Dan senangnya hari ini kita kedatangan bintang tamu. Yang tadi sore kita ke tempatnya. Ya, tadi sore kita main ke tempatnya, sekarang kita undang ke sini untuk bercerita. Karena bintang tamu sekarang ini adalah anak dari seorang seniman legend. Kebanggaan Indonesia. Maestro seni rupa. Almarhum Pak Joko Pekik. Tepuk tangan dong buat Mas Loko Nusa. Mas Loko, makasih sudah hadir di sini ya. Sebenarnya tadi kita culik gitu. Iya, semua. Pokoknya mau nggak mau harus jadi bintang tamu titik. Bukannya diajak sih. Enggak dijawabnya mau apa enggak. Pokoknya jadi bintang tamu. Yang mending bintang tamu ini. Iya. Kalau bintang tamu tadi jadi, itu penerawang itu. Cenayang, serius, Cenayang kan ya? Kuncen. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa tapi. Ya, minggu depan aja lah. Minggu depan kita tetap undang. Karena di sebuah jawaban ini siapa saja bisa jadi bintang tamu. Bukan orangnya siapa, tapi siapa aja yang mau. Tapi khusus ini bukan soal mau. Kita paksa. Kita paksa. Karena buat aku dan Mas Bro diundang tadi sore ke tempat ya, Pak Joko Pekik. Iya. Masih kayak jet lag. Nah, diundang dan kita diajak buat melihat karya-karyanya dari Pak Joko Pekik itu masih kayak waduh, serius ini kita di sini gitu. Masih jet lag gitu. Mengingat perjuangan awal-awal kita di Jogja ini kan kayak ya ampun, abis itu kita ketemu dengan anaknya, bisa lihat karya-karyanya. Jadi akhirnya pokoknya Mas Loko harus datang, harus bercerita. Sampai diculik. Iya. Ya ini diculik. Diculik, diancam, pokoknya gimana caranya harus mau. Mas Loko, ini sebelum bercerita tentang Bapak, aku mau tanya dulu, Mas Loko sendiri sekarang kegiatannya apa? Saya lebih ke entertain. Jadi yang apa? Rental sound system, lighting panggung, terus genset dan pokoknya kebutuhan untuk entertain. Kebutuhan untuk entertain di situ ya. Iya. Berapa bersaudara, Mas? Saya 8. Saya anak kedua.
Wah. Jadi kita berdelapan itu yang perempuan 4, yang laki-laki 4. Jadi imbang. Oke. Ini menjadi anak seorang legend, Maestro. 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 Buat orang kan, wow, enak ya, wow. Apa sih yang nggak bisa gitu kan, orang luar kan ngeliat enaknya aja kan, pengen lah rasanya ya. Kenapa aku nggak bisa seperti Mas Loko dan saudara-saudara mungkin ya, yang punya orang tua kan orang nilainya begitu, nilai enaknya aja. Tapi dari kita tadi sore cerita-cerita kan, Mas Loko ini adalah salah satu anak yang mengerti bagaimana keseharian Pak Joko Peki. Gimana Mas rasanya Mas menjadi anak Pak Joko Peki? Yang mungkin orang lain ngeliatnya kayaknya enak aja gitu. Iya, ya mungkin orang melihat cuma luarnya aja. Jadi wah enak yo, bapaknya seniman besar, bapaknya seniman besar, terus hidupnya kayaknya enak juga. Tapi sebenarnya enggak juga. Bapaknya kan perjuangannya menuju ke yang sekarang ini itu sangat-sangat berat. Jadi bapak pernah untuk kesehariannya aja menyambung hidup lah, itu sampai menjahit. Awalnya iya, menjahit. Jadi bukan awal, tapi untuk menyambung hidup itu kita waktu itu masih kecil ya, masih SD SMP itu. Bapak itu tiap hari untuk hidup aja berat. Jadi menjahit, berapa sih penghasilannya orang menjahit? Padahal harus menghidupi 8 anak plus 1 istri, itu kan ya seperti itulah. Jadi mungkin orang itu biasanya melihatnya cuma sekarang aja Hasilnya. betul, hasilnya sekarang. wah bapak punya nama besar, karyanya banyak diminati orang dengan harga yang ya kalau orang bilang itu lumayan tinggi, itu kan jadi orang cuma lihatnya itu aja, nggak melihat ke belakang dulu itu seperti apa sih. Kita bapak berjuang itu kan ya, saya cerita dari awal aja ya. Jadi bapak dulu pernah jadi tahanan politik waktu tahun 65. Tahun 65. Boleh Mas suaranya naikin lagi? Ya. Ini volumenya di dalam diri kita soalnya ya. Nggak ada mesinnya di sana. Mungkin nanti kalau misalkan kita bisa kerjasama ya Mas. Jadi ada mesinnya, ada volumenya di sana. Saya tinggal geser gini aja. Iya, geser. Sekarang ini yang digeser Mas. Mohon maaf ya. Iya, berarti saya yang harus digeser. Ini baru manual ini. Jadi Bapak itu pernah jadi tahanan politik. Dari tahun 65 ya, waktu peristiwa G30 SPKI. Bapak ditahan di Beteng Fredeburg di Jogja. Itu di sana lalu Bapak dijadikan tahanan rumah. Karena waktu itu Presiden Soekarno pernah bilang bahwa untuk mencetak seniman itu lebih susah daripada kita menghasilkan insinyur atau dokter dan sebagainya. Makanya rawatlah seniman itu. Akhirnya Bapak dipindah jadi tahanan rumah di rumahnya Komandan Polisi Militer waktu itu di daerah Kota Baru. Nah, di situ Bapak bisa berkarya. Ada beberapa karya Bapak yang masih ada di situ, termasuk patung, kebayangnya patung memanah matahari sama patung Gajah Mada. Itu masih ada di situ. Jadi Bapak itu istilahnya terselamatkan dengan menjadi tahanan rumah. Terus sesudah keluar dari tahanan, Bapak itu terus menikah.
Jadi langsung mempersunting ibu, menikah tahun 69, tahun 70 lahirlah anak pertama kakak saya. Tahun 72 saya, terus dan seterusnya sampai 8. Nah di perjalanan itu kan Bapak tidak bisa, dulu itu ekstrapol kan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi mau kerja apapun susah. Karena kan di KTP itu pasti ada tulisan di belakang ET itu loh, ekstrapol itu susah, mau kerja apapun susah. Jadi kayak tersingkirkan, didiskriminasikan. Nah itu Bapak akhirnya untuk menyambung hidup, untuk menghidupi keluarganya itu Bapak menjahit, membuka apa penjahit, namanya waktu itu Rama Tailor di daerah Wirobrajan. Dulu Bapak menjahit untuk menyambung hidup. Waktu Bapak berusaha menghidupi keluarga dengan menjahit itu, Bapak tetap berkarya, tetap melukis, tetap jadi nggak hilang jiwa seninya itu. Pokoknya aku harus gambar terus. Tetap melukis, tapi kalau untuk penghasilan sehari-hari dari menjahit itu. Karena waktu itu lukisan Bapak sama sekali nggak ada yang melirik, apalagi beli. Jadi Bapak itu ya perjuangannya lumayan lah. Nah, Bapak mulai dikenal orang itu tahun kalau nggak keliru 88-89 itu, jadi ada kurator dari Amerika namanya Astrid White itu datang ke Indonesia untuk menyeleksi lukisan-lukisan yang akan diikutkan ke namanya Kias. Kias itu pameran keliling di Amerika. Bapak terseleksi jadi ikut katut lah bahasa Jawa, ikut untuk Kias itu. Nah dari situ mulai karya Bapak itu dikenal. Situ awal. Iya, dari situ, dari Kias itu ke pameran keliling Amerika itu. Dari situ mulai dikenal, akhirnya ya seperti sekarang inilah. Sampai sekarang. Iya. Dan itu sebenarnya Kias itu pun itu juga jadi apa ya istilahnya jadi banyak pro kontra. Karena Bapak jelas-jelas ekstrapol. Pada waktu itu kan kita masih masuk di zaman Orba ya. Tahun-tahun 89 itu kan masih Orba. Jadi itu dipermasalahkan, wah itu ekstrapol kok bisa ikut. Banyak yang menentang, banyak yang wah aku itu bisa ikut atau aku enggak, padahal aku bersih. Nah, gitu. Jadi karena diperdebatkan seperti itu, malah nama Bapak itu semakin naik. Semakin banyak orang ya, karena di istilahnya banyak orang yang protes lah. Gimana tuh ini? Malah makin dicari. Malah orang semakin penasaran, ini siapa sih? Jokowi itu siapa? Karyanya seperti apa? Akhirnya orang-orang, oh ternyata bagus karyanya. Karya-karya Bapak itu bagus, ya, terus akhirnya orang juga datang melihat, akhirnya juga mengkoleksi, ya itu kan terus sampai sekarang. Tapi ada nggak waktu itu temannya Bapak atau siapa yang ikut, maksudnya memberikan dukungan gitu sampai akhirnya lukisan itu dilihat pertama kali dan ikut pameran itu? Sebenarnya peran terbesar itu ada di namanya Astrid White, itu kurator dari Amerika. Itu peran terbesar di situ. Karena dia kan yang menyeleksi lukisan yang untuk diikutkan di pameran itu. Setelah jadi pro kontra, akhirnya ada beberapa seniman juga yang mendukung Bapak. Tapi yang kontra juga lebih banyak lagi. Makanya kan juga itu jadi Bapak sendiri juga sempat iya lagi. Gimana tuh ini kok malah jadi, dan
Nah, dan apa ya, sempat hampir kehilangan bukan kehilangan tapi kepercayaan dirinya tuh turun. Oh, oke. Tapi kan terus nggak apa-apa, bisa kok, aku bisa, aku karyaku juga bagus. Nyatanya kurator dari Amerika memilih karyaku tuh bagus, makanya dia Pak udah terus Akhirnya sampai sekarang. sampai ya. sekarang. Menjadi anak seorang legend. Apa yang ditanamkan oleh Bapak ke anak-anaknya untuk jadi pegangan hidup gitu? Iya, kalau Bapak itu lebih ke istilahnya kamu hidup itu harus jujur. Gitu aja. Jadi ya apapun kamu harus jujur. Itu yang harus dipegang. Kalau kamu jujur, orang lain pasti akan menghargai. Gitu. Jadi nggak secara khusus diberi wejangan Bapak itu nggak pernah. Anaknya dinasihati ini enggak, cuman ngomong aja ya nek urip kuwi kudu jujur. Jadi enggak secara langsung. Itu aja, harus jujur. Gitu. Oke. Dari 8 bersaudara, siapa yang akhirnya mengikuti jejak Bapak di seni lukis gitu? Kalau untuk murni ke seni lukisnya tidak ada. Nggak ada. Karena Bapak pernah bilang. Kenapa? Nggak ada anak-anak yang suka seni? Suka sih, suka. Bahkan kakak saya itu jadi dosen di ISI, Institut Seni Indonesia di Jogja. Jadi dosen itu, cuman kakak saya itu ada di desain komunikasi visual. Jadi beda, maksudnya tetap seni rupa, tapi bukan seni murni. Cuman itu aja kakak saya itu. Kalau yang lain senang seni itu ada, hampir semua senang seni, cuman beda-beda. Tapi yang seni murni nggak ada. Nggak ada. Dan Bapak pernah bilang, kamu nggak usah ngikuti jejak Bapak. Jadi nggak, ya intinya tidak boleh untuk menjadi seniman lukis. Yang seni murni nggak boleh. Seni gitu. murni nggak boleh. Ya nggak tahu, mungkin kalau kita anak-anaknya menangkap itu, karena perjuangan Bapak itu sangat-sangat berat untuk menjadi jadi nama besar yang sekarang ini itu sangat berat. Mungkin Bapak nggak mau anaknya itu istilahnya menderita atau merasakan apa yang dirasakan dulu oleh Bapak ya. Mungkin itu pertimbangan Bapak. Oh. Yang kita tahu kalau seniman itu pasti ada dalam kesehariannya tuh yang menurut kita antik gitu ya. Antiknya gimana? Maksudnya dalam kesehariannya tuh Bapak seperti apa gitu. Kan kalau seniman tuh tidak bisa ditebak. Mungkin lebih ke unik ya, bukan antik. Iya, unik ya. Seniman tuh unik. Jadi nggak istilahnya dia nggak mau mengikuti aturan. Bukan nggak mau mengikuti aturan, tapi lebih ke bukan menerjang juga, tapi ya ini aku. Jadi apa yang aku lakukan ya aku. Walaupun mungkin orang lain bilang, wah kemproh itu kumuh. Tapi kan orang dia nyaman kumuh gitu. Ya nggak bisa kita, wah kumuh enggak. Tapi dia nyaman rasanya ya karena seniman ya. Siapa tadi Mbak? Terus apa? Yang unik. Unik dari Bapak ya? Iya. Bapak itu uniknya mungkin dalam dia menjual karyanya, gimana tuh prosesnya biasanya? Ya itu salah satu juga ya. Jadi Bapak itu kalau ada orang yang kepingin mengkoleksi karyanya, itu biasanya diajak ngobrol dulu.
diajak ngobrol. Jadi orang datang, Pak, aku suka karyamu, pengen mengkoleksi. Oh yaudah, diajak ngobrol dulu. Dari situlah Bapak kepengen tahu orang ini sebenarnya seperti apa sih? Benar-benar suka dengan karya Bapak atau enggak sih? Istilahnya apa ya? Klik enggak sama karya. Kalau enggak ya dia walaupun bawa uang tunai lah, bawa udah harga berapapun nurut lah, itu enggak bakalan dikasih. Ngobrol dulu buat tahu Ya, gimana jadi tahu cara pandangnya tentang karyanya dan mungkin niatnya untuk beli Betul. karyanya itu ya. Jadi belum tentu orang punya uang banyak bisa bisa membeli. mengkoleksi. Oke. Dan ada juga orang yang sekali itu datang, tapi karena Bapak merasa cocok dengan orang, ya udah bawa aja. Enggak. Nanti aku nggak dapat komisi. Tapi prosesnya Enggak. mudah ya, prosesnya Ah, maksudnya ya, lebih percaya gitu. betul daripada orang yang lain itu ada pernah saya lihat sendiri orang itu baru pertama kali di situ, tapi terus langsung Bapak, ya udah nggak apa-apa, bahkan diberi karya yang menurut saya itu Bapak sebenarnya masih sayang dengan karya itu. Jadi karya yang istilahnya ini sesok wae lah, ini besok aja dilepas, tapi waktu itu ya bawa aja. Oke. Mas Loko, Ya. kan perjuangan Bapak ini benar-benar dari bawah sampai sekarang kita semua tahu lah. Mana momen di hidup Mas Loko ini yang akhirnya jadi naik gitu? Yang naik Bapak? Keluarga, Oh, sekeluarga. Ya itu tadi di apa? Bapak ikut pameran kias Itu ya, dari situ ya? Dari situ Bapak mulai dikenal, terus mulai orang mengkoleksi karya Bapak. Dari situlah ekonomi keluarga itu mulai membaik. Terus. Ya, mulai membaik. Oke. Sebelum itu ya gitulah. nggak tega aku ngomong. Ya begitulah. Kalau sampai nggak tega ngomong loh. Ya begitulah. Kalau sampai nggak tega ngomong takutnya jadi ya itu Ya. kayak Bapak itu. Tidak usah nak gitu ya. Iya. Bukannya Ya, tidak mungkin- mau ada yang meneruskan. Mungkin pertimbangan Bapak itu. Oke. Tapi Mas Loko sendiri melukis. Enggak. Enggak. Saya sebenarnya gambar itu ya cuman bisa aja, tapi enggak sebagus kalau orang-orang yang gambar, beneran gambar enggak. Ya cuman bisa coret-coret. Senang hobi Mas, Ya, hobi cuman ya. saya itu malah gambarnya tuh pakai lampu. Biasanya kan lighting designer atau gitulah seperti itu. Oke. Atau sombong sithik. Gak apa-apa. Biar tahu loh. biar tahu. Ya, kan tetap harus pakai sense of art. Jadi menata lampu itu apalagi untuk pertunjukan seni itu harus punya rasa. Iya. Jadi enggak cuman terang atau warna-warni enggak. Oke. Tuh. Sementara lampunya kita di syuting ini Begini aja terus. Ini masih mending, Mas. Gimana? Sebelumnya pakai saya punya ring light tahu? Oh gitu. Ya, awal-awal pakai ring light yang buat kalau kita Iya. mau dandan Iya. anak cewek Iya. itu dipinjam. Itu biasanya biasanya kan untuk jualan online itu. Iya, iya tanya benar HP. itu. Jualan online. Iya. Mas Loko, apa sih Gimana? kebiasaan Pak Joko Pekik yang mungkin nggak banyak orang tahu nih? Apa ya? Ini aja aku tak cerita tentang sejarah
tanah apa rumah yang sekarang ditempati itu. Oke. Ya, itu yang menurutku unik sih. Bapak itu kan dulu tahun 90-an kan suka sepedaan. Kalau sepedaan itu kan pasti ke pelosok, ke kampung-kampung, ke sawah, mungkin juga cari inspirasi. Nah, itu waktu itu Bapak menujulah ke daerah Madukismo, daerah Sempu di Bantul sana. Itu di sana Bapak menemukan sungai Bedok. Itu di pinggir sungai itu ada orang yang membuat batu bata. Nah, disitulah Bapak ke situ, terus istirahat di pinggir sungai. Pinggir sungai, terus nyalain rokok sebatang, terus sudah itu bahasa Jawanya itu ngising. Ngising itu BAB. Oke. Itu BAB di sungai. Kan Bapak ini memang kebiasaan mungkin dari desa atau gimana itu kebiasaannya BAB di sungai. Ya udah, Bapak BAB di sungai. Selesai BAB, ke atas lagi ngidupin rokok satu batang terus pergi. Besok diulangi lagi. Datang BAB, rokok, pergi, datang BAB, rokok, pergi. Itu rutinitas. Oh. Nah, di situ kan ada orang yang membuat batu bata itu. Iya. Sampai dia itu heran, ini orang mau ngapain sih? Tiap datang cuma rokok, BAB, rokok, pulang, pulang gitu. Sampai dikira itu orang ODGJ. Bapak itu sempat iki wong edan wae ya, wong teko ngising. Itu sampai dikira gitu. Nah, berjalan waktu, mungkin Bapak juga di situ kan sambil ngerokok, sambil lihat-lihat, mungkin lihat-lihat di sekitar itu. Akhirnya Bapak tertarik dengan tanah yang ada di situ. Terus Bapak bilang sama yang punya pembuat, yang bikin batu bata itu, ini tanahnya dijual enggak? Nah, kalau Bapak mau ya nggak apa-apa. Ya wis, tak tuku nih, saya belinya. Berapa? Waktu itu semeter itu cuma Rp10.000. Tahun 94. Itu akhirnya dibelilah Bapak. Itu awal kita punya tanah yang sekarang jadi rumah yang di pelataran Jogopekik namanya. Itu awal-awalnya seperti itu. Jadi uniknya yaitu tadi cuma datang, ya sampai digerau digiji. Itu ya salah satunya keunikan Bapak itu. Terus kalau yang lainnya apa ya? Ya Bapak itu saking banyak uniknya jadi lupa. Lah apa ada orang itu kalau sarapan mintanya tongseng kambing? Setiap sarapan. Bapak itu sarapan bukan setiap sarapan sih, tapi sering minta sarapan. Sarapannya apa? Itu aja sate kambing. Sarapan sate kambing. Sarapan tuh ngeteh ya biasanya. Sate kambing jadi ya udahlah enggak apa-apa. Ya kita istilahnya ngomong Bapak. Ya mungkin salah satu uniknya di situ. Kalau yang lain ya karena terlalu banyak jadi yo kalau dari tampilan ya umumnya seniman sih. Ya. Jadi Bapak itu pelihara jenggot, terus ini dikeliwit apa ya? Digepang, tapi cuma sedikit. Ciri khasnya Bapak kan itu. Terus sama kalau pakai baju itu mesti warnanya tabrakan. Itu dimanapun resepsi ya iya, mau acara resmi ya iya. Jadi jasnya itu abu-abu, dalamannya tuh hijau, celananya merah. Celananya tuh merah. Jadi kan nggak matching. Jadi kayak lukisan ya Mas. Jadi kayak lukisan grafis ya. Ya itulah uniknya Bapak seperti itu. Ya mungkin apa ya? Banyak saking banyaknya jadi malah nggak nyantel gitu. Ya karena kita juga sudah terbiasa toh dengan keunikan Bapak ya akhirnya kita anggap itu hal yang biasa. Oke. Ya. Ada tidak
pesan-pesan mungkin yang disampaikan Pak Joko Pekik gitu ke Mas Loko atau ke saudara-saudara sebelum akhirnya Pak Joko Pekik berpulang. Sebenarnya kalau pesan khusus nggak ada sih. Cuman bapak itu ya itu tadi ya. Apa ya? Ya lebih itu tadi ya ke bahwa kamu jadilah orang jujur. Kalau yang lain kayaknya nggak pernah ya. Waduh, biasanya ya udah kamu cuman seperti mengawasi aja. Kalau ada yang agak melenceng ya bahwa aja ngono, jangan rasa nggak usah dilakukan, rasa dilakoni. Paling seperti itu. Tapi lebih banyak diam kalau Lebih banyak dia. lebih banyak diam. Oke. Mas Bro. Nggak tahu. Mending dia aja cerita. Mending Mas Loko aja. Apa? Kan tadi yang disampaikan sama Mas Loko ini Pak Joko Pekik lebih banyak diamnya. Ya. Nah, orang-orang yang diam itu kan diam di mulut saja, tapi pasti di hatinya itu banyak sebenarnya yang ingin disampaikan. Tapi belum tersampaikan. Lo ini kan bisa baca. Aduh. Mungkin ada hal-hal kan dari Pak Joko Pekik yang sebenarnya mau untuk disampaikan ke anak-anaknya, mungkin ke orang banyak, mungkin. Tapi entah kenapa sampai akhirnya berpulang masih belum tersampaikan gitu. Wah, ini pertanyaan paling berat. Pak Joko itu menurutku pingin Indonesia ini benar-benar mempraktekkan isi Pancasila. Benar-benar supaya ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa? Berarti kan harus saling menghargai antar agama kan gitu. Kan ketuhanan yang Maha Esa itu karena Indonesia kan tidak satu agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, permusyawaratan. Yang kelima, keadilan sosial. Menurutku jeritan hatinya itu ya supaya Indonesia ini benar-benar Indonesia, benar-benar mempraktekkan dasar Pancasila. Itu aja. Dan apa yang dia tuangkan itu apa yang dia lihat dan dengar serta inginkan. Yang dia lihat, dia dengar dan dia inginkan, dia tuangkan di kanvas itu kan. Salah satu kan ada yang viral itu kan yang berburu celeng kan. Dan paling banyak patung celeng di sana. Iya. Banyak sekali. Dia tadi nanya, aduh, Kok banyak celeng? kenapa banyak patung celeng kata dia. Iya, pas tadi sana. Celeng itu kan lambang rakus. Ya, lambang rakus, semua hal tentang dirinya itu kadang banyak negatifnya daripada tidak. Dan menurutku karena sudah datang ke sana kan ke museumnya tadi. Jadi apa yang digambar di sana ya benar-benar ungkapan tentang bagaimana kita antar sesama intinya.
kita antar sesama. Salah satu kalimat yang paling sama aja, pujian Tuhan terhadap Rasul kan al-amin, dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu kan karena jujur. Nah, jujur yang dimaksud itu dalam segala hal, artinya kalau kamu suka A ya A, kalau kamu suka B ya B, kalau kamu senang C ya C gitu kan. Jangan pernah menjadi diri orang lain, jangan pernah munafik. Pesannya dikit tapi berat. Dimanapun kamu berada harus jadi orang jujur, karena hanya orang jujur lah yang dituntun Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya dituntun Tuhan? Jadilah jujur. Jujur dalam hal bersikap, jujur dalam bekerja, memilih pekerjaan. Ya, kalau kamu suka seni ya pilih seni. Apapun perjuangannya ya tetap di seni. Kalau kamu suka teknik ya di teknik. Apapun perjuangannya ya harus teknik. Jangan pernah membohongi diri sendiri. Apapun itu. Itu kalimat yang sederhana sekali. Bagi kita mungkin biasa aja. Tapi bagi orang-orang seperti Pak Joko Pekik kan jujur di situ kan universal. Apapun. Itu ada kan orang yang berkata jujur. Orang yang berkata jujur mendapat kepercayaan. cinta dan kepercayaan. Berkata jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, jujur dalam memutuskan, jujur dalam memilih. Kan gitu. Sementara yang dia saksikan itu banyak kamuflase kan. Jadi kalaupun dia harus cerita mewakili dia, janganlah jadi manusia yang kamuflase. Ke anaknya juga kan, ya itu keprihatinan orang tua terhadap anak. Maksudnya perjuanganku ini anakku sanggup nggak? Kan gitu. Makanya janganlah jadi seperti aku. Takutnya tidak. Tapi itu yang tersurat menurutku. Tapi yang tersiratnya, temukanlah identitasmu sendiri. Kan gitu. Banyak pelukis, banyak sekali di Indonesia pelukis. Banyak juga yang dilukis. Kan gitu. Tapi kenapa Pak Joko Pekik salah satu yang diingat maestronya Indonesia? Kan itu pertanyaannya. Kalau orang yang nggak paham datang ke museumnya, paling berkata bagus lah, kan gitu. Ya siapapun yang melukis pasti bagus kan. Tapi kenapa giliran punya dia mahal, kan gitu. Itu kan pertanyaannya. Ya iyalah kan. Giliran dia punya mahal, yang dia mahal. Terus orang Amerika tadi tertarik. Kenapa memilih Pak Joko Pekik? Sementara menurutku di saat itu bukan Pak Joko doang kan, banyak sekali. Artinya gini, apa yang dia sampaikan di kanvas itu ya kegelisahan hati. Aku bukan pelukis, tapi aku mau kasih tahu dikit. Ini di depan anaknya pelukis yang maestro. Ada orang yang melukis dengan berpikir. Saya mau melukis apa ya? Saya padukan warna apa? Nah itu diakalin. Ada orang yang melukis bercerita dalam lukisannya. Jadi dia tidak berpikir, bercerita. Mungkin jam 2 dia sedih, dia lukiskan. Jam 3 dia senang, dia ceritakan di kanvas itu. Jam 10 dia dapat rezeki. Nah itu yang murni menurutku. Yang murni yang nggak bisa diakali. Jadi menuangkan seluruh kegelisahannya, menuangkan apa yang dia dengar, dia rasakan, dia alami, menuangkan harapannya ke dalam lukisan, ke dalam kertas yang kita sebut lukisan kan.
Itu lukisan itu menurutku kata lain dari cerita hati lewat tangan. Cerita hati lewat tangan, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita alami, atau cerita orang lain yang kita ceritakan. Makanya kenapa mahal? Beda dengan yang berpikir, kira-kira apa ya? Terus satu yang menurutku tidak banyak gitu. Tidak banyak seperti Pak Joko Pekik. Hati-hati aku nih ngomong di depan anaknya kan. Ada yang bercerita melukis itu menceritakan tentang kepedulian. Padahal dia tidak peduli sebenarnya. Ada bercerita di lukisannya itu tentang ketulusan. Padahal dia tidak tulus sebenarnya. Ada yang di dalam lukisannya bercerita tentang kecintaannya terhadap Indonesia. Tapi sebenarnya tidak cinta terhadap Indonesia. Sehingga tidak nyampai ke yang melihat lukisan itu. Nah, Pak Joko Pekik itu benar-benar dia menceritakan kegelisahannya, benar-benar dia menceritakan kesenangannya, benar-benar dia menceritakan kepeduliannya, benar-benar dia menceritakan marahnya. Nah, itulah yang disebut jujur. Kan itu. Kebanyakan kan nggak jujur kita nih di bidang apapun. Kayak paling cinta musik, padahal enggak. Gitu. Kayak paling cinta acting, padahal tidak. Gitu. Nah, menurutku Pak Joko itu tangannya bergerak dikit di kanvas udah mahal aja. Karena itu cerita gitu. Itu cerita gitu. Nah, salah satu caranya dia yaitu tadi yang BAB, ngerokok, balik, BAB. Nah, itu kan melihat dan mendengar. Kata Sunan Kalijaga itu melihat lebih baik daripada mendengarkan. Nah, oh begini cerita masyarakat di sekitarku diceritakan. Nah, kejujurannya itu kebenaran namanya. Apa yang dia ceritakan tuh kebenaran hatinya, kebenaran kegelisahannya. Apa yang dirasakan. Iya. Nah, orang-orang kayak gitu tuh mungkin dalam satu zaman satu. Iya. Dalam satu generasi. Iya. Gitu. Nah, kita andai kata saya bertemu bisa ngobrol sama Pak Joko Pekik dan aku melihatnya misalnya, aku tidak bertanya bagaimana cara Bapak melukis, tapi yang aku tangkap, oh benar-benar apa yang dia alami, benar-benar apa yang dia lihat, benar-benar apa yang dia dengar, benar-benar apa yang dia harapkan. Dan dia ceritakan di kanvas itu, lewat tangannya. Nah, itu yang menjadi mahal. Jadilah sabar ketika mengalami persoalan, kata Kiai kan. Dia sendiri nggak sabar. Nah gitu, paham nggak? Jadilah ridho, karena Allah lebih tahu akan hidupmu. Dia sendiri tidak ridho, nah gitu. Nah, Pak Joko menurutku tidak seperti itu. Benar-benar gelisah. Nah, itulah maka jujur. Nah, itu. Menurut lo sendiri, kan anak-anaknya nih boleh di seni, tapi jangan seni murni, jangan seni lukis murni gitu ya Pak. Iya. Seni lukis murni sendiri itu apa sih Mas Bro? Wow. Disebut murni itu kan karena benar-benar. Saya suka kopi, benar-benar suka. Bukan karena orang, bukan karena cerita,
bukan karena dituntut, bukan karena disuruh. Jadi segala sesuatu yang berangkat dari hati, kemudian dipilih untuk hidup di sana dalam bentuk apapun, itu disebut murni. Tapi kalau karena dengar, karena nyontoh, nah itu kan udah sesuatu yang engkau lakukan benar-benar karena niatmu, karena keinginan hatimu, karena petunjuk Tuhanmu, itulah disebut murni. Dan itu bisa didapat dengan cara perjalanan hidup yang pahit. Kemurnian itu kan karena kepahitan. Nah kita ini mampu nggak begitu? Habis token aja ngamuk. Pusing. Habis token aja pusing. Satu, kalau misalkan, ya mohon maaf lah. Tapi kadang-kadang gue bisa juga ngejelasin. Seni itu kan kata lain dari keindahan. Ya kalau lo marah-marah mulu, lo kesal, lo menempatkan ucapanmu tidak pada tempatnya, menempatkan tingkah lakumu tidak pada tempatnya, mengacak-ngacak, ya bukan seni, walaupun lo di seni. Nah Pak Joko itu tidak. Orang yang mempertahankan prinsip hidupnya itu pun itu seni. Saya mesti seperti ini, sudah. Dan kalau tidak seperti itu, dia merasa beban. Itu yang dimaksud jadi diri sendiri. Nah kalau dari salah satu anakku bisa begitu, silahkan. Walau tidak dilukis gitu. Tidak di dalam melukis gitu kan. Di bidang lain. Jadi jadinya Pak Joko Pekik itu menurutku karena dia benar-benar. Kan banyak kita ini, Mas Bro lo ngopi, sebenarnya aku tuh nggak ngopi. Tapi dulu teman, nah kan itu karena teman berarti. Tapi Pak Joko itu dan orang-orang lain, kalau Pak Joko Pekik ini kan dilukis gitu. Di hal lain orang-orang dulu tuh, misalkan dia melihat begini. Kalau dia masih ada mungkin dia senyum yang ngeliat aku. Wah, saya suka kursi. Nah gitu. Saya suka laptop. Itu orang-orang dulu. Saya suka motor gitu. Ininya berkata. Nah kalau sekarang ini, mau jadi apa ya aku ini ya? Mau jadi pedagang udah banyak. Mau jadi pemusik nggak begitu bisa. Nah kita tuh mau menjadikan diri kita. Dengan melihat orang. Iya, kalau orang dulu tuh enggak. Kenapa ya kalau ngeliat kursi aku senang. Ujung-ujungnya jadi tukang pembuat kursi. Ah gitu. Kalau sekarang ini kita diantarkan. Nak, jadilah dokter. Karena. Nak, jadilah ini. Karena. Nah kalau Pak Joko itu menurutku menemukan. Aku gelisah akan Indonesia ini. Sementara aku tidak bisa berbicara dengan lantang. Apa yang menjadi mediaku untuk menceritakan kegelisahanku ini? Ya, artinya dia pilih lukisan. Nah, makanya menurutku tidak heran karena masuk situ tadi aku tidak sibuk oleh gambarnya gitu. Tidak, tapi berasa banget bahwa ini curahan hati. Nah, itu. Nah, itu yang susah, yang jarang ada saat ini. Dan itu bisa seperti itu karena hidup dalam serba kekurangan, hidup dalam kesendirian, hidup dalam rasa capek. Orang-orang yang menemukan jati diri itu justru karena dia mengalami hal-hal pahit. Jadi untuk jadi orang istimewa, banyak-banyaklah mengalami kepahitan. Itu. Nah, dan menurut aku cuma kenal
Mas Mas Loko. Tapi salah satu yang punya jiwa yang sama di antara ke-8 anaknya, menurutku Mas Loko. Yang punya jiwa dan kepribadian sama. Artinya dalam hal kenapa dia suka bercanda? Sebenarnya dia tuh tapi ditutup-tutupi aja biar nggak kelihatan gitu. Sebenar-benarnya Mas Loko ini gimana Mas Bro? Mas Loko ini pribadi yang peduli yang benar. Mau tahu peduli yang benar gimana? Udah tahu rugi, tetap ditolong orang. Makanya kata orang peduli benar orang itu sama aku. Peduli yang benar. Kalau peduli yang salah itu ketika tidak sesuai harapannya pasti sakit hati, pasti kecewa. Nah ini dia benar. Menurutku yang aku rasakan ya, bukan soal bidangnya ya. Kalau Pak Joko kan bidangnya lukisan, kita tidak bicara itu karena menemukan identitas diri itu caranya beda-beda gitu. Logika aja ini yang ngatur-ngatur. Mungkin aku sekolah ini agar gini kan gitu. Kalau orang dulu kan enggak. Tapi yang berdekatan secara kepribadian, Mas Loko ini. Satu contoh, dia murni menceritakan tentang bapaknya. Bukan dalam bercerita itu menunjukkan, hei aku anaknya. Paham nggak? Ya. Itu yang aku rasakan. Ada yang menceritakan bapak, ibu, atau saudaranya, tapi sembari memberitahu bahwa, lihat dong aku. Dia enggak. Dia bercanda mulu. Kita yang was-was. Makanya aku iya dia punya kelaknya jadi apa aku tidak tahu, tapi secara kepribadian kalau nggak salah paling dekat dengan Mas Loko ya, ya bisa paling banyak bersama gitu ya. Kebetulan juga ini tak cerita juga, itu bapak meninggalnya di pangkuan saya. iya Meninggal, jadi ya kalau ya mungkin banyak orang ya kue sing yang di apa maksudnya yang di saya ya, katanya seperti itu. tapi kena marah mulu gitu ya? Enggak cuman sering hampir tiap hari. Kenapa Mas Bro? Kenapa Mas Bro justru orang yang dekat, misalkan orang tua ke anaknya itu justru yang paling dekat, malah itulah yang paling sering kena marah gitu. Mungkin sering salah. Nah ini aku kasih tahu. Ketika aku dekat dengan Mas Loko, aku dekat dengan Idris atau aku dekat dengan Lo dan nyaman, tidak usah dalam status ya, status sebagai anak, sebagai bapak, tidak usah, tapi sebagai sahabat aja. Dan nyaman. Apapun yang dirasakan tuh, korban dimarahin tuh ini. Karena nyaman tadi. Nah, jadi bukan kalau kita tidak paham kayak kita salah terus. Karena yang paling mau nerima dia, ya nerima aku ya dia. Gitu. Itu aja dasarnya. Makanya kesannya tuh, nah sementara secara logika, kalau aku ini disayang seharusnya. Nah, kita ini semakin nyaman dengan seseorang, semakin kurang ajar. Percayalah. Iya. Semakin nyaman, semakin nggak sopan. Ada nggak orang sopan santun, tata krama di rumah sendiri? Di kamar sendiri. Tapi kalau di kamar orang, ya pasti sopan santun sekurang-kurang ajarnya kita. Tapi kalau di kamar sendiri sesuka hati. Jadi semakin dekat, semakin nyambung, semakin semau-maunya. Contohnya lo ke gue. Nggak usah jauh-jauh. Oh ini, waduh. Nah menurutku
Terus ini yang membuat di satu sisi kagum Pak Joko itu sama dia. Di sisi lain kesal. Nah, aku ceritakan. Ini mewakili dia ya. Kagumnya apa? Kesalnya kenapa? Kagumnya itu ya dengan bapaknya itu benar-benar pengabdian kepada bapak. Bukan karena bapaknya siapa. Bukan karena diberi apa. Paham nggak? Itu. Kesalnya, aduh kamu itu manut, nurut kayak nggak ada keinginan apa-apa dalam hidup. Nah itu kesal. Emang begitu kan yang suka. Flat ya. Iya. Ya. Waktu bapak masih ada dan dia akrab, aku sering ngintip. Aku Sering ngintip dari kantor pusat. Iya, makanya. Nah, jadi di satu sisi yang aku rasakan khusus dia. Tidak ada tendensi dengan bapaknya. Malahan ini nih, saat ini nih, dan seterusnya, bagaimana apa yang telah diperbuat oleh bapaknya, yang telah diciptakan oleh bapaknya itu tetap lestari, tetap dikenal, tetap jadi regenerasi, walau mungkin di bidang yang beda, tapi di ruang lingkup seni itu keinginan. Tapi harus kemana, bagaimana, itu. Aku mewakili hatimu. Kalau salah kita bubarkan aja nih syuting ini. Enggak, jangan bubar. Itu keinginan. Ya paling belum ketemu sih, Ya. Belum ketemu. Nanti kerja sama aku aja, Mas. Boleh. Cuma begitu. Biar cepat ketemu. Biar lightingnya warna-warni, Pak. Saya sudah bosan dengan lighting ini. Ya. Dia yang aku rasakan dengan bapaknya itu tulus dan yang paling buat dia beban bagaimana menjaga itu semua, bagaimana itu tuh lestari, bagaimana terjaga. Tadi aku datang ke rumah bapaknya, aku tidak merasakan bahwa dengan enteng cerita itu mobil bapak nggak ada yang pakai. Itu model sampai aku cengeng. Itu mobil itu mahal nggak, Mas Loko? Lumayan lah dapat mobil apa kalau dijual kata dia. Nah terus aku bilang titipin di Temoho aja Mas Loko. Biar. Tapi dalam ngomong itu tuh tidak misalnya ingin enggak tulus dia. Malahan dia ini mencari cara bagaimana tempat itu jadi hidup, jadi lestari, jadi ada regenerasinya. Jadi menurutku jiwanya, kepribadiannya sama dengan bapaknya. Cuma yang membedakan kalau bapaknya strong, fighter. Itu aja. Nah itu yang bapakku kesal. Kalau bapaknya tuh, Yuk kita kerja sama lah nanti. Biar strong. jadi ada dua tipe manusia di muka bumi ini, bisa berdiri walau tanpa orang lain, baru bisa berdiri ketika ada orang lain. Nah bapaknya itu tipe pribadi yang qiyamuhu binafsihi kalau bahasa Arabnya itu, berdiri di atas kakinya sendiri. Nah kalau dia ini tipe kedua, mesti disupport, mesti disemangati. Tapi secara jiwa sama. Hidupnya susah kan karena mikirin orang. Nah, Berarti kalau mau nggak susah lagi, Nggak usah mikirin orang. kita kerja sama aja ya. Nggak usah mikir. Kerja sama nggak mikir. Ketemu solusinya berarti. Tata cara hidup kaya. Ya. Siapa Jangan yang mau kaya di sini, mau kaya cepet? Tata Tipsnya. cara hidup kaya dan semuanya ada ketika tidak memikirkan orang lain. Nah, tidak usah mikirin orang lain. Iya, Iya. Mas Loko. Iya. Kayaknya yang nggak berat itu karena mungkin kan tadi udah dikasih atau Mas apa? Mas Ferry ya. Mas Ferry kan udah saya tuh tipenya katanya peduli dengan orang, nah itulah yang agak susah mau tak. Kalau peduli sama orang kan berarti kan mikirkan orang lain. Nah. Ya, walaupun peduli yang tendensi.
Jangan peduli yang Oh. tulus. Ini aku ngajarin loh, ilmu loh. Aku bantu tapi aku dapat apa? Nah, Oh. Ya mulai besok. Mas lo kok mikirin diri sendiri kok susah? Kan? Harus Iya. mikirin diri sendiri. pedulilah yang tendensi. Kan? Gak usah peduli Seperti sama yang orang. terjadi saat ini. Oke. Ini sebenarnya bintang tamu dihasut kan? Iya, dihasut di semua jawaban Iya. ini, diajari jelek. Pedulilah yang tendensi agar dapat keuntungan. Jangan peduli yang tulus. Nanti dimanfaatin. Enggak? Betul. Kan udah sering. Iya. Betul. Mau dimanfaatin. Enggak. Terus dihasut justru, aduh. Oke. Bukan sebuah Bukan jawaban. sebuah jawaban. Ya itu mungkin kalau yang bapak apa istilahnya bisa mandiri berdiri di atas kaki sendiri. Karena banyak bapak itu punya prinsip. Dia itu harus seperti kuda balap, bukan kuda andong, bukan kuda penari andong, penari kereta andong. Kenapa begitu? Kuda balap itu sudah harganya mahal, dia di tiap hari cuman dirawat, dikasih makanan enak, dilatih, dipijitin, tempatnya aja bersih. Tapi begitu sekali apa istilahnya sekali dia tanding menang, nilainya kan semakin naik. Iya semakin naik. Dan tiap hari cuman apa istilahnya ya cuman santai-santai tapi begitu. Tapi kalau udah andong kan beda. Udah andong itu tiap hari dia harus cari uang. Kenapa? Nah, ini aku yang nanya. Kenapa? Tapi jangan gue yang jawab ya. Kenapa tiap orang itu akhirnya tiap hari cari duit? Seperti kuda andong tadi. Ya. Itu maksud Pak Joko itu, kalau dirimu punya identitas, kalau dirimu di ahli di bidangnya, kalau dirimu benar-benar menjiwai, menyenangi apa yang engkau kerjakan, satu langkah kau bergerak langsung terlihat nilainya. Ketimbang kau, aku mau kerja ini, aku mau kerja ini, aku mau kerja ini, aku mau kerja, akhirnya bekerja terus tiap hari. Nggak nyampe-nyampe. Iya, hanya orang yang bernilai, yang sekali jalan, der. Nah, cuma untuk jadi bernilai itu ya harus siap kadang kekurangan makan, harus siap jalan kaki, harus siap nggak ngerokok. Yang aku tahu tentang Pak Joko Pekik itu, walau aku tidak bertemu, cuma satu aja, istiqomah. Itu aja. Istiqomah dan tidak manja secara mental gitu. Kalau secara kepribadian kan tiap orang manja. Tapi secara mental tuh tidak cengeng. Saking kuatnya mentalnya sehingga tidak ada lagi dia tuh berasa sakit, berasa capek, berasa sedih. Karena udah terbiasa. Iya, suka nabrakan dia orangnya. Suka nabrakin. Oh ya, salah satunya juga kan kita sudah ke tempatnya Pak Joko Pekik ya. Tadi Mas bercerita kalau kenapa cat di rumah itu warnanya hijau tentara. Iya, suka nabrakin dia. Iya. Ya karena dulu kan pengalaman di ini bukan pengalaman sih, mengalami peristiwa jadi tahanan politik. Di situ kan banyak tentara. Tentara itu kan pasti seragamnya warnanya hijau. Akhirnya trauma. Betul, karena di situ Bapak sempat disiksa. Jadi yang namanya sepatu itu kok sinilah, pokoknya seperti itulah. Seperti apa? Ya tahanan militer itu kan seperti itu. Jadi Bapak sempat istilahnya trauma, sempat
apa ya, sempet down, sempet nganu apa, nggak semangat hidupnya Berkurang, turun ya. Akhirnya untuk melawan itu ya mau nggak mau aku harus melihat warna yang dulu aku takuti. Jadi semakin ditabrak. Gitu wataknya. Jadi kalau setiap hari kita menabrak itu lama-lama juga hilang. Biasa aja. Akhirnya Iya, biasa lama-lama jadi aja. biasa. Itu salah satu maksud Bapak seperti itu. Maksud lain, karena rumah Bapak itu ada di tengah hutan. Biar Jadi nyatu. banyak biar nyatu. Kalau itu dicat putih, pandangan kita nabrak-nabrak kemana-mana. Nggak nyatu sama Betul. pohon-pohon gitu. Nabrak kemana-mana. Jadi kalau hijau itu kan kayak masih luas, padahal ya enggak. Ke sana timbul. Dan salah satu cara untuk menghilangkan trauma. Iya, trauma itu salah. Itu yang paling penting. Yang tujuan utama. Tapi nanti terserah nih, percaya atau tidak. Yang bisa jadi cahaya di rumahnya ini. Aku apalah, misalkan gitu kan. Tapi menurutku dia nanti diberi jalan untuk sehingga menghidupkan lagi apa yang sudah ada. Itu yang aku lihat. Nah, jangan dibantah. Nggak mungkin lah ini. Pak Joko Pekik aja tidak pernah tahu dia bakal jadi begini. Jadi tugas manusia itu berjalan ke tujuan. Jangan pernah berhenti. Nah, kita suka berhenti kan karena terpengaruh, karena keadaan. Ya, Bapak itu juga sempat down seperti itu waktu masih menjahit. Itu malah cerita itu malah aku dapat dari ibu. Dari zaman dulu itu waktu menjahit itu tiap malam kalau kan itu berkeluh kesah sama aku. Wah, neng ini entek uripku nih. Habis hidupku cuman apa istilahnya cuman menjahit. Entek uripku. Cuman entek neng ini. Sudah mulai apa ya, seperti nggak punya semangat. Jadi kan karena harus menjahit untuk menghidupi keluarga, untuk sekedar membeli beras, sekedar membeli makanan, sekedar untuk gimana anak-anaknya bisa sekolah. Jadi sempat ya gitu, tak udah gini, habis cuman ini aja. Tapi ternyata kan jalannya lain. Ya pada akhirnya ya seperti sekarang ini. Mas Bro. Nah, kau. Jadi tidak usah lah jadi anak seorang legend ya. Keluarga biasa aja gitu. Kalau ada salah satu anak yang memiliki kedekatan dengan orang tua itu kadang-kadang jadi penilaian. Jadi beban bahkan. Jadi beban. Mungkin saudara-saudara yang lain gitu. Akhirnya jadi ada yang salah menilai. Nah, terus Nah, gimana? Atau apa sih maksudnya gitu? Karena kan tidak mungkin ada orang tua yang mau pilih kasih. Sayang sama semuanya. dengan caranya Dengan cara yang berbeda-beda. Tapi ada yang kelihatannya kok kayaknya lebih dekat gitu kan. Akhirnya jadi salah penilaian. Nah, itu maksudnya apa sih? Mungkin penyebabnya bukan maksudnya. penyebabnya ya, penyebabnya apa? Padahal anak semua kan misalnya. Jadi kalau gitaris ketemu gitaris itu pasti dekat dan semangat. Jadi kan musik itu kan ada drum, ada gitar, ada bass, ada keyboard. Banyak dia tuh yang biasa aja lah, ada drum, ada bass, ada keyboard, ada gitar. Nah, pasti tuh pemain gitar itu akrab dengan pemain gitar biasanya. Bukan tidak suka pemain bass. Nah, kan aku udah bilang, secara kepribadian sama dengan Mas Loko ini, Bapak. Yang membedakan mental.
sekali lagi aku katakan dengan tegas, tidak ada dia duduk di sini nih, aku anak bapaknya, anak Pak Joko pergi, nggak ada. Malah sedih. Sedihnya tuh, ya kalau bisa bagaimana neruskan itu semua anak gitu. Bagaimana melestarikan itu semua. Bukannya dengan nama bapaknya yang besar tuh terus berpikir berakal untuk dimanfaati apa ini biar dia besar, bukan. Nah, itu tadi, gitaris pasti akrab dengan gitaris. Kalau berantem mulu, pasti lebih dekat dengan gitaris. Gitaris dengan basis, walaupun tidak berantem, pasti tidak tersambung hatinya. Kan gitu. Nah, jiwanya sama dengan jiwa bapaknya. Itu alasannya ya. Itu yang akhirnya jadi dekat. Bahkan menurutku bebannya itu bukan beban apa, gimana biar nama bapaknya itu tetap ada di Indonesia ini kan. Karena kan iya sih harus, karena bagaimanapun itu anak bangsa yang bawa Indonesia jadi dikenal juga kan. Nah, cuma bedanya mental juang. Itu tadi, ada yang mesti didukung, ada yang berjuang sendiri, itu aja perbedaan. Terus dulu tuh sebenarnya karena keadaan Mas Loko ini, akhirnya jadilah seperti ini sekarang ini. Karena yang paling banyak waktunya dengan bapaknya dia, menurutku. Sehingga tak sempat ngapa-ngapain tuh. Lagi mau kerja apa dipanggil, lagi mau kerja apa disuruh nemani. Jadi bukan tidak cerdas, bukan tidak ngerti, bukan tidak paham, karena ya sama aja. Misalkan aku punya anak 2, selalu aku panggil Dewi, Dewi ambilin air putih, Dewi temanin papa, Dewi kesini, sedangkan Dewa belajar kan. Nah dia yang paling banyak, bapaknya nyaman, senang aja hatinya. Kan paling banyak yang ngawasin bapaknya ya. Meninggal pun di pangkuannya kan itu sudah jawaban. Akhirnya tidak sempat belajar, tidak sempat memahami, yang ngurusin bapaknya. Mau belajar, mau pingin, tapi baru mau pingin udah disuruh beli rokok kan gitu. Baru mau pingin udah disuruh beli tongseng kambing tadi, baru mau pingin disuruh nemanin kemana. Jadi waktu itu habis oleh itu dan dia senang. Itu. Jadi sebenarnya orang kalau mau tahu tentang cerita Pak Joko ya Tanya ke Mas Loko. iyalah, karena menyaksikan kan. Cuma tidak mengaku-ngaku aja, tidak banyak yang diceritakan nih. Kan nggak udah, sampai besok masih tetap syuting ini. Banyak sekali. Banyak banget. Menurutku bagi orang-orang yang mau tahu ilmunya melukis, tata cara orang-orang besar itu kan Pak Joko kan diakui atau tidak kan orang besar. Ya kalau mau jadi seperti itu banyak tanya-tanya dia aja. Karena dia yang paling sering bersama. Yang paling sering. Banyak kehidupan Mas Loko ini ya untuk bapaknya. Ngurusin tadi. Kan tadi itu kalau bapak bawa mobil itu tahu-tahu nyangkut di situ, nyangkut di sini kan tadi ngomong. Ya, Mas. Kok begitu? Nyangkut di divider. Suka nabrak gitu. Sering. Bukan suka. Bukan suka, sering. Jadi di mana ya itu? Oh, di Alun-Alun Utara. Mau beli, kan Bapak suka martabak yang di Alun-Alun Utara itu. Nah, bawa mobil sendiri. Sana beli. Terus ada salah satu saudara saya yang kebetulan lewat sana. Kok lihat kayaknya mobilnya Bapak
Tapi kok kenapa nyangkut di pembatas jalan? Ternyata bapak berangkat sendiri, pulangnya mau belok balik arah itu kebablasan, nyangkut lah kayak timbangan. Aduh. Ya, situlah salah satu keunikan bapak ya. Salah satu cerita-cerita Salah satu ya. cerita-cerita. Sebenarnya banyak sekali cerita yang ya kalau ceritakan ya sampai besok baru selesai. Iya. Kalau mau tahu tentang Pak Joko Peki, ya karena paling banyak waktunya dengan sebelum bukan paling banyak sih. Lagi mau kemana dipanggil dulu gitu kan, jadi banyak waktu itu. Iya. Ya, iya. Ya kan udah aku bilang tadi waktu mereka jadi kemana-mana aku suka ngintip-ngintip. Cuma nggak ngaku-ngaku aku kan malu. Gitu. Pernah ngaku. Nah sehingga akhirnya tuh banyaklah waktu terhabiskan di situ gitu, terhabiskan demi ngurusin itu kan. Dan yang paling menjadikan beban di hatinya itu ya adalah bagaimana tempat itu tetap lestari, tempat itu tetap hidup, tempat itu bisa jadi mencetak pelukis-pelukis lainnya, apapun bentuk seninya ada di situ gitu. Nah itu yang dipikirkan. Itu yang jadi beban setiap hari. Jadi kan? Apalagi sekarang ya. Iya. Bapak sudah ya istilahnya udah nggak ada kan tanggung jawabnya anak-anaknya. Nah Apa itu. Mas Bro yang harus diingat gitu? Kan keinginannya besar untuk tetap melestarikan. Tapi gimana caranya biar kita ini tidak terbeban gitu? Karena banyak kan orang yang punya keinginan, ingin ini, ingin itu, tapi akhirnya terbeban sendiri. Pak Joko Pekik menemukan jalannya karena ketulusan hatinya di bidangnya. Jadi siapapun yang tulus hatinya di bidangnya, yang jujur dirinya di bidangnya, akan diberi Tuhan jalan. Jadi menurutku keteguhan hati Pak Joko Pekik, ketulusannya, kejujurannya bahwa benar-benar gelisah, itu yang akhirnya Tuhan memberi jalan sehingga dia menjadi besar. Nah kalau kamu mau jadi besar, syaratnya satu, tuluslah dalam melakukannya. Karena orang-orang besar itu karena ketulusan hati. Walau di perjalanan mungkin ada rasa pengen nyerah, di perjalanan ada rasa capek, menyerah. Tapi kan menyerah dan capek itu kan beda dengan tulus kan. Nah kadang-kadang jadi tidak tulus itu karena capek dan menyerah, akhirnya mengingkari yang seharusnya. Nah Pak Joko itu walaupun capek, walaupun payah, tetap saja dia di ruang lingkupnya. Makanya kalau disambungkan dengan agama itu, barang siapa akan kuberi jalan kata Tuhan itu bagi yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu tetap berpegang teguh dengan yang seharusnya. Nah tulus saja. Agar tidak terbeban. Ya tapi kan kadang kita nggak punya duit sehingga jadi nggak tulus. Justru dari situlah terlihat tulus tuh. Kalau tidak mengalami apapun tidak akan terlihat yang namanya tulus. Cobanya. Iya. Gitu. Nah Pak Joko Pekik itu menurutku mentalnya seperti itu. Jadi kalau aku misalkan mau belajar melukis di Pak Joko Pekik, yang akan aku perhatikan itu tingkah laku sehari-harinya. Bukan cara melukisnya. Karena kan walaupun di video kan cara melukisnya, pasti aku tidak bisa mencontohnya. Pasti.
Tapi tingkah lakunya itulah yang membuat dia bernilai. Artinya jujur tadi. Nah, situ tuh begitu orangnya. Tulus, itu juga tulus. Kalau dia mau kaya mah gampang deh. Jual lukisan. Jual lukisan. Enggak, Ding. Iya. Usaha sendirilah. Iya. Tulus. Ya. Dan tak ada benci dengan orang. Susah ya mau benci sama orang. Jadi orang baik yang benar itu selalu salah di mata orang jahat. Tapi kalau baik nggak benar, orang jahat itu mendukung. Tahu baik nggak benar kan gimana? Aku baik karena maunya itu. Nah itu kan nggak baik. Ada maksudnya. Jadi bagiku tingkat manusia itu ada 3 aku yang selalu bilang tuh. Tulus, licik, jahat, tulus. Kalau jahat masih bisa dibenarin. Jahat itu ruang lingkupnya kenakalan. Mungkin pemabok, mungkin apa-apa misalkan manfaatin orang. Nah itu. Kalau jahat tuh masih bisa dibenarin. Nah licik itu depan dapat, belakang dapat, bawah dapat, atas dapat dia. Dan tidak terlihat. Justru nggak kelihatan. Oh iya, makanya disebut mafia kan. Kejahatan yang tidak terlihat, kata lain dari mafia itu. Nah musuhnya orang tulus, orang licik tuh. Nah bagiku Pak Joko Pagik itu tulus. Nurunlah ke situ. Makanya makan hati terus kan tiap hari. Tapi sama rempel lah ya. Bukan karena nggak punya duit, bukan. Jadi beban mentalnya Mas Loko ini bagaimana meneruskan itu semua anak gitu. Tapi aku yakin Mas, lambat atau cepat ketemu jalannya. Amin. Sehingga apa yang dicita-citakan akan sampai. Karena situ tulus orangnya. Nggak pernah dia nyimpan dendam, nyimpan benci. Udah berkali-kali dimanfaatin. Tetap aja ditolong. Iya. Tapi percayalah, jadi gini, gambaran tulus itu kayak ngalir air, kayak air yang mengalir. Air itu mengalir tidak pernah salah kan? Walau nabrak dulu, tapi dia tidak pernah salah harus singgah kemana. Nah tulus tuh begitu. Gitu. Lakukan saja segala sesuatu itu dengan senang hati, itu aja kuncinya. Bernyanyilah dengan senang hati, melukislah dengan senang hati, berjualannya dengan senang hati. Nggak boleh gerundel ya? Nggak boleh. Tapi kan kadang-kadang ada pembeli yang menyebalkan. Iya. Nah itulah yang mengganggu rezeki. Jadi iya. Karena kan gini. Tiap yang kita hadapi itu belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Satu. Yang kedua, di samping tulus, sampaikan kebenaran. Ini salah, ini benar, ini kurang ajar, ini main-main. Nah Pak Joko itu begitu, Pak Joko begitu. Ini nggak bagus, ini bagus. Jelas dia tuh. Makanya kan belum tentu orang yang datang di situ bisa membeli lukisannya. Diajak ngobrol dulu. Kenapa sih? Apa hubungannya? Beli lukisan dengan diajak ngobrol. Kan tinggal beli. Duit bawa. Nah tapi kenapa dia ngajak ngobrol? Tujuannya melihat kepribadian orang itu dulu. Ada nggak sih pedagang yang jualan begitu? Kalau kita yang penting laku, kan gitu. Dapat duit banyak. Kalau pedagang seperti itu bangkrut. Nah kalau dia, orang ini pantas memegang lukisanku.
Kan sebenarnya isi lukisan itu kan cerita sesungguhnya, cerita tentang kerakusan, cerita tentang nepotisme, cerita tentang korupsi, cerita tentang manusia, kan gitu. Nah yang datang tuh bejatnya nggak cocok lah. Gitu. Ya kalau manusiawinya butuh uang. Ya jelas. Jelas, tapi kita yang nggak paham kenapa nggak dijual kan? Nah, apalagi udah ada uang Udah ya, sekoper. tinggal Iya. tinggal pindah aja. Nih Mas Bro, kan seperti Pak Joko Pekik yang mau menjual lukisannya itu tidak ke sembarang orang. Kasarnya, pilih-pilih siapa orangnya. Sedangkan misalkan orang yang berdagang ya, misalkan menjual sesuatu yang penting laku atau bahkan nilainya tinggi, dibeli dengan harga tinggi. Tapi kenapa nyatanya Giliran lukisan nggak kayak gitu? ya giliran lukisan nggak kayak gitu, dan bagi sebagian orang yang hanya mau uang dengan jumlah banyak, tapi ujung-ujungnya tidak jadi apa-apa. Sedangkan seperti Pak Joko Pekik ini, dia memilih, tapi akhirnya malah jadi besar. Gitu. Segala sesuatu yang pada tempatnya pasti bernilai. Nah, orang yang mementingkan nilai nggak akan kesusahan. Seperti yang ku bilang tadi, coba aku tanya begini aja. Kita di sini semua, walau kita kenal, gampang nggak sih untuk menceritakan isi hati ke orang lain? Pasti melihat-lihat. Walau kita dekat, aku dekat dengan Mas Loko misalnya, belum tentu bisa bercerita tentang isi hati yang sebenar-benarnya. Nah, lukisan itu kan cerita hatinya. Cerita yang dia pikirkan, cerita yang dia renungkan, cerita yang dia lihat, cerita yang dia dengar, dan itu asli. Rasanya nggak cocok kalau dijual dengan orang yang nggak kenal. Kan gitu. Ya itu seni itu. Disebut bisa indah tuh karena pada tempatnya. Keindahan itu tercipta karena pada tempatnya. Kayak dia pakai baju nabrak, kan? Kan gitu. Itu cara dia ngajarin. Ya kalau kita yang nggak ngerti, oh mungkin karena warna lukisan. Kan gitu. Tapi kalau yang ngerti itu, semua yang aku pakai ini beda. Tapi tidak ada yang kesal, makanya enak aja dilihat. Kan gitu, kalau itu yang tersiratnya. Jadi walau kita berbeda-beda, kalau saling bekerja sama, segala sesuatu bisa kita kerjakan. Nah itu kalau yang benar-benar seniman tuh. Semua yang dia kerjakan itu lambang. Nah yang kita tidak paham mungkin, oh warna ini karena dia suka melukis. Enggak lah. Oh iya serius, Bapak itu tiap hari selalu kode kan, selalu melambangkan apapun kan yang dia ucapkan, dia lakukan. Misalkan salah satunya celeng, kenapa memandang matahari kan? Iya kan gitu. Jadi seniman tuh selalu, kalau di Al-Quran karena aku Islam, tersurat 30 juz, tersirat tuh isi bumi ini. Nah, dari tiap yang dia lakukan itu pasti ada maksudnya. Bagaimana supaya mengetahui maksudnya? Jadi tulus dan jujurlah.
Hanya orang tulus dan jujur yang dituntun dan diberi pengertian oleh Tuhan. Itu, aku kalau dia masih ada, Mas Ferry. Telat ya, kita kenal. Ya enggak ada kata terlambat sih. Iya. Nyaman hatinya dengan Mas Loko nih. Makanya senang, apapun harus dengan dia. Apapun ditumpahkan ya. Iya. Nah, yang diajak nih suka ngedumel. Aku ini mau nonton ini, aku ini Aku mau tulan. Nah, itu aja. Jadi itu aja yang bisa aku ceritakan tentang Mas tentang Pak Joko Pekik, tentang Mas Loko gitu. Artinya bisa disimpulkan bahwa jadilah seperti yang engkau inginkan. Jangan pernah jadi seperti yang orang inginkan. Tapi hiduplah seperti yang engkau inginkan. Yang penting jangan iri, dengki, bahkan sombong. Pilihlah jalan hidupmu sesuai yang engkau inginkan. Berdirilah di atas kakimu sendiri. Karena ketika kita memilih jalan sesuai yang kita inginkan, itu adalah kata lain dari jujur. Contohnya Pak Joko tadi. Adem hatinya, ketemu orang, dikasihinnya lukisan. Nggak adem diusir, padahal bawa duit. Karena seni itu kalau benar-benar nyambungnya ke Tuhan. Nah, dalam seni itu tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh kesal. Dan orang seni sejati itu, aku beritahu, selalu mencari jalan keluar. Bukan menyalahkan. Bapak itu kan selalu nyari jalan keluar. Susah di sini, aku harus kemana? Susah di sini, aku harus bagaimana? Maka sekarang enggak. Hanya melukis saja. Gitu. Aku tidak suka dengan kemunafikan dilukis kan. Yang melukis pun munafik. Nah gitu. Paham nggak? Nah seperti yang aku nyanyi semalam. Senangkanlah hati orang ketika engkau di atas panggung. Orang akan respect dan connect kepadamu. Jangan pernah naik panggung hanya untuk dilihat dan dinilai. Makanya tidak nyampe. Nah, Pak Joko tuh gitu. Makanya nyoret apa aja di kertas mahal. Nah, kan? Sampai tisu makan pun digambarin Bapak jadi uang. Tisu makan jadi uang. Iya, karena orang pasti ini cerita apa ini. Nah, begitu. Menunggu Iya, maksudnya apa. Dia melukis dengan tidak berpikir, tapi dia melukis dengan apa yang dia rasakan saat itu. Oh, kalau Bapak Joko Pekik masih ada, tahu aja Mas Ferry. Kok bisa tahu? Tapi aku dipertemukan dengan anaknya. Jadi kesimpulannya, Pak Joko Pekik itu adalah orang yang jujur dan tulus. Sehingga tidaklah heran dia menjadi besar di bidangnya. Dan kita juga bisa jadi besar di bidang yang lain. Asalkan kita jujur dan tulus. Dan dirimu ini diakui atau tidak punya jiwa yang sama dengan bapakmu. Jadilah besar di bidangmu. Jadilah besar. Dan tidak ada kata terlambat untuk jadi besar. Bapakmu udah membuktikan itu. Capek pasti, karena manusia kan. Menjerit pasti. Tapi jangan pernah membohongi diri. Mari kita berdoa sama-sama. Apa yang telah dibuat bapakmu bisa diteruskan, bisa dijaga, bisa dilestarikan. Aku sangat amat bersyukur. Amin. Aku siapa? Orang kampung, orang dusun yang bisa bercerita malam ini dengan anaknya. Betul. Itu kebahagiaan yang tidak terkira.
Kalau aku ini bohong, aku tidak bisa membaca kepribadian bapakmu dan dirimu. Dan aku ini menceritakan pribadi orang yang tidak sembarangan. Tapi aku yakin dia melihatku senyum. Senyum. Gitu. Nah, jadilah bernilai seperti bapakmu. Di bidangnya. Di bidangmu. Apa yang kau inginkan. Dan aku yakin pasti terbuka. Karena ini manusia bersih. Secara hati ya. Cuma suka ketipu kitanya. Kan suka nyebalin gitu. Suka nyebelin. Suka bikin pusing orang. Sering. Sering kan dia sendiri jujur. Tapi ini tulus hatinya. Tulus. Dia adalah salah satu pribadi yang selalu diberi Tuhan jalan. Dalam detik-detik terakhir. Selalu aja ada penyelamatan buat hidupnya nih. Yang membuat dia sendiri bingung. Selalu juga berdoa begini dia kepada Tuhan. Jadi apa aku nih Tuhan? Jadilah tulus dan jujur selalu. Dan jalankan apa yang kau inginkan. Itu aja. Aku jawab. Kan selalu berdoa begitu kan. Bagaimana Tuhan jadi apa? Nah aku mewakili. Ini bersih hatinya. Ya, agak nyebelin tapi. Menyebalkan itu tuh cara nutupi terbaik. Ya. Karena sudah pusing dengar omongan, paham nggak? Kenapa dirimu itu kalau orang ngomong mata-matahin? Ya. Dibelok-belokin, tahu nggak kenapa? Ya, ya. Orang yang nggak Ya, paham loh. ya. Kenapa sih Mas Loko itu, ini sebelum closing, kenapa sih Mas Loko itu susah diajak serius? Karena udah terlalu sering telingamu dengar keseriusan itu. Pada kenyataannya nggak serius juga gitu. Iya. Capek makanya bercanda aja. Makanya dah. bercanda aja. Ya dibuat. Itu. Dia sudah muak, sudah bosan bicara tentang kita nanti begini, nanti begitu, nanti begitu. Pada kenyataannya siapapun yang mengenalmu untuk kenal bapakmu juga demi keuntungannya juga tidak memikirkan, gitu kan? Yang mending jujur aja, aku yang mewakilinya. Kan begitu memang. Kalau salah bantah aja, aku mewakili. Kan gitu. Ya, memang seperti itu. Jadi gini-gini akhirnya mak pelenyi. Ya. Pelenyi itu apa sih pelenyi? Pelenyi itu ya kayak kita nginjek tanah yang lumpur lembek itu. Mak pelenyi. Cuman alah nggak jadi apa-apa. Ya udah saking bosannya dia saking bosannya dengar ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan, saking bosannya. Kan nggak bisa Mas Bro kita menghindari dari lingkungan Yang seperti atau itu. orang-orang yang seperti itu. Gimana nih caranya biar kita tidak terpengaruh gitu. Biar kita juga tidak ikut kesal. Yang akhirnya kan emosi. Dari emosi akhirnya jadi nggak bisa berpikir, nggak bisa kreatif. Sebelum ada jalan, sebelum terbentuk jalan pasti hutan belantara kan. Nah, membersihkan hutan belantara itu capek. Tapi ujung-ujungnya kalau kita tetap bersihkan jadi jalan. Jadi hal yang menyebalkan, yang menyakitkan, yang menghina, yang mengejek, kalau kita tidak menyerah, itu untuk menemukan jalan yang kita cari. Itulah yang dilakukan Bapakmu. Sinkron tidak perjalanan hidupnya yang ujungnya menjadikan namanya besar. Menurutku tidak sinkron. Artinya dia pun sendiri tidak menyangka pada akhirnya. Nah, kita kalau makan kan gini ya. Makan itu kan selalu mengupas kan.
untuk mencari hal bersih. Tapi sebelum ketemu kotor dulu. Nah itulah. Jadi jangan pernah nyerah gitu. Tapi memang di era sekarang lebih sakit dari dulu. Kenapa? Kalau dulu, zaman dulu tuh walau jahat tapi jelas. Nah kalau sekarang ini munafik, nah itu lebih repot. Gitu. Lebih repot. Jangankan kita, Tuhan pun dibohongi gitu. Jadi kenapa dia berbohong dengan aku? Kenapa dia mengkhianatiku? Ya Allah ya Rabbi. Kata Tuhan, aku juga dibohongi, Peri. Kita sama-sama terbohongi. Nah, gitu. Sejak saat itu aku nggak ngeluh lagi gitu. Aku kan ngadu, situ kan gitu. Iya, ya. Mas Loko, kata Tuhan, jangan pernah nyerah walau hanya dikasih harapan. Jangan pernah nyerah walaupun dimanfaatin. Jangan pernah, enak aja. Aku udah capek, aku pun dibohongi padahal aku sudah Tuhannya. Jelas-jelas aku ini Tuhannya, pun dibohongi. Nah gitu. Tidak akan pernah sampai kepada tujuanmu kalau engkau sibuk dengan reaksi. Tapi tidak usah pedulikan reaksi. Bapakmu tidak mempedulikan keadaan. Tidak mempedulikan tantangan. Walau nyerah pasti, tapi bangkit lagi. Bapakmu sukses karena dia melawan itu semua. Melawan tantangan, melawan hinaan, melawan ini, melawan itu. Suatu saat kelak, menurutku akan ada jalan buatmu. Lihat aja. Itu aja yang bisa ku sampaikan. Mohon maaf lahir batin dari apa yang ku jelaskan. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Aku pribadi bangga dan bersyukur kepada Tuhan karena aku bisa berbicara langsung dengan anaknya yang jiwanya sama. Tidak menyangka, tapi itulah kebesaran Tuhan. Kalau segala sesuatu kita sambungkan kepada Tuhan, tidak ada yang luar biasa. Tapi kalau tidak disambungkan dengan Tuhan, pasti kita kaget, tidak menyangka, dan segala macam. Jadi segala sesuatu yang di luar kemampuan dan akal kita, itulah cara kerja Tuhan yang sebenarnya. Oh, kadang-kadang kayak orang tasawuf juga lah. Ma'rifatullah. Serius ya? Oh, minum dulu, Cius. Terima kasih banyak buat Mas Loko. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih. Amin. Dilindungi Tuhan dimanapun berada. Amin, amin, Lahir amin. batin. Diberi Amin. rezeki Amin. yang sebanyak-banyaknya. Amin. Dan sampai kepada cita-citanya. Amin. Sukses, sukses, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Mas Loko. Boleh tepuk tangan dong. Bintang tamu hari ini bercerita banyak. Oh, satu lagi. Ini yang terakhir. Apa tuh? Dia kan tulus orangnya. Bersih hatinya. Dia ini apa ya? Asal benar-benar aja menghargai, asal benar-benar aja, asal dihargai aja dengan benar-benar. Apapun itu pasti jadi sesuatu. Apa kayak karomah gitu. Ini ajaib orangnya, karena hatinya tulus. Segala sesuatu di tangannya ini yang dia lakukan, asal hatinya senang aja, pasti jadi. Dan dipercaya. Harus aku sampaikan itu. Karena aku mengerti itu. Jadi kalau orang Cina tuh apa namanya tuh? Hoki. Nah inilah dia. Nah jadi nggak hoki orang kalau sibuk manfaatin dia. Banyak orang yang manfaatin dia juga jatuh. Tapi yang menghargai dia, jadi ini. Aku tahu itu. Tapi aku sengaja tidak ngomong tadi. Jadi nggak keren kan kalau sudah ngomong. Udah gitu aja. Iya ya. Oke itu. Sekali lagi terima kasih Mas Sama-sama. Loko sudah hadir di sini, udah bercerita tentang Mas pribadi, tentang Pak Joko Pekik, sejarahnya. Jadi kita ngerti
langsung dari sumber yang terpercaya. Hmm. Kalau sebelumnya aku belum ketemu sama Mas Loko, nggak ngobrol di sini, aku kan cari di Google kan. Tapi itu tidak akurat. Kalian kalau mau tahu sejarahnya tentang Pak Joko Pekik, nonton Sebuah Jawaban. Dan juga tunggu bintang tamu selanjutnya yang akan bercerita tentang perjalanan hidupnya, yang cuma bisa kalian dengar jawabannya di Sebuah Jawaban. So, gue Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!